Selamat datang kembali di podcast Mantap Soul. Kali ini kembali dengan saya, nggak kembali sih. Ini hostnya yang kedua lagi liburan, lagi ke Hawaii mereka. Jadi hari ini saya yang akan menangani lagi akan membawa kita dalam podcast episode ke-7 ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai, hari ini kita sudah kedatangan guest di sebelah saya, Mbak yang cantik ini. Wanita independen ini gitu. Wow. Mungkin Mbak sendiri bisa mengenalkan diri. Oh iya. Yang dikenalin apa aja, nama doang? Nama, oh, iya. Silahkan. Apa yang mau dikenalin nggak apa-apa sih. Nama saya Maria Kristi Stefani. Cuma teman-teman banyak yang manggil saya Iti. Iti ya, jangan tambahin huruf lagi ya. Mbak Iti gitu. If you know what I mean. Ya, terus sekarang saya masih bersekolah, masih kuliah S1, belum kelar. Dan sambil kerja di sebuah perusahaan gitu. I know that feel, santai. Ya, tetap. Ayo selesai. Oke Mbak Iti, jadi sebelum kita masuk ke core-nya intinya kan, kemarin kita udah sempat cerita-cerita, ngechat gitu. Nah, kebetulan kemarin aku kontak Mbak Iti, Mbak mau jadi guest dong di podcast kami belum ada guest cewek nih. Sedikit dipaksa, enggak ding. Anjay. Disclaimer di bawah ya, saya nggak melakukan pemaksaan. Tidak. Jadi udah ada ngomong sama Mbak Iti, oh gimana kita ngambil topik yang ini? Oh boleh juga tuh, tapi kita mau bahas dari sisi apa? Mbak Iti bilang di pengalaman pribadi. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal feminisme. Iya. Dari sudut pandang Mbak Iti, sebagai dari seorang sudut pandang sudut pandang Mbak Iti sebagai iya. orang yang istilahnya apa Mbak Iti? Mbak Iti mendeskripsikan dia sebagai orang feminis apa seperti ya? apa? Kalau aku bilangnya berusaha untuk bisa memahami konsep kenapa orang berpikir seperti itu, tapi berusaha untuk biar si A dan si B ini sama-sama mendapatkan apa yang mereka mau, tapi tidak saling merugikan gitu. Jadi kalau misalnya mau dipikir terlalu serius, misalnya kayak kita maunya cewek itu lebih dari segala-galanya juga nggak bisa gitu. Tapi juga kita nggak bisa menutup segala kemungkinan kalau misalnya kita masih punya hal yang memang harus kita lakukan sebagai wanita ya, gitu. Betul. Gitu sih kalau aku sih vokal, tapi berusaha untuk berbahasa dan menyampaikan dengan cara yang lebih bijaksana. Lebih bijaksana itu. Meskipun tidak sebijaksana itu, ya. Indonesia tuh di mana-mana sama, julidnya enggak. Ya, berusaha menahan diri untuk tidak julid. Iya, tapi ya gitu loh, kayak jangan tapi jarinya tuh ada otak sendiri gitu ya, gitu. Jempolku lebih cepat daripada otakku. Apa yang jadi saya lakukan gitu. Oke, jadi Mbak Iti orang yang dia berusaha memaknai feminisme seperti apa dan berusaha mempraktikkan itu dengan bijaksana. Tapi Mbak Iti, kita bicara soal feminisme di Indonesia ya. Anda tahu nih arahnya kemana, tapi tahu. Jadi maksudnya gini, feminisme ini awalnya itu muncul tahun-tahun berapa sih? Maksudnya sekitar abad-abad berapa sih? Pertengahan abad lalu atau gimana sih? Waduh. Setahu saya ya itu muncul antara akhir tahun 1800-an atau awal tahun 1900-an. Seingatku 1800-an. Ya sekitar akhir-akhir pokoknya mendekati Perang Dunia Pertama lah gitulah. Ya, nah, feminisme itu muncul awalnya itu kayak konsep-konsep gitu atau emang pergerakan sih sebenarnya? Sebenarnya itu kayak awalnya sih kalau tidak salah, disclaimer lagi, seingatku tuh adalah konsep dulu. Jadi kayak, kalau aku salah, maaf ya. Jadi seingatku tuh konsep dulu, terus baru ada pergerakan setelah konsep itu. Karena zaman dulu, tahun 1800-an tuh kayak perempuan tuh nggak boleh kerja apapun, dan memang penghasilan mereka tuh lebih rendah, jauh lebih rendah daripada laki-laki. Jadi dianggap perempuan tuh tidak seharusnya bekerja di luar rumah, mereka tuh seharusnya bekerja di dalam rumah, dalam artian tuh ya ibu rumah tangga gitu. Atau misalnya ngelakuin house chores gitu-gitu sih. Setauku, disclaimer lagi.
kita nggak ada yang ahli di sini. Iya. Tapi berusaha aja menyampaikan. Oke. Nah, tapi yang menarik itu dari awal munculnya ide-ide itu sampai pada gerakan nyata, itu rentang waktunya jauh banget ya. Jauh. Maksudnya kayak dari pertama konsepsi ide itu muncul, yang dari awal yang kita bilang akhir tahun 1800-an sampai pada bener-bener feminisme itu muncul, itu jauh banget rentang waktunya. Kayak selama ini dia kayak jadi creeping movement gitu loh, kayak pergerakan bawah tanah gitu ya. Jadi tuh kayak apa ya, kayak konsep pemahaman bahwa perempuan itu juga bisa melakukan hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh laki-laki itu sebenarnya belum didefinisikan sebagai feminisme awalnya. Jadi cuma kayak kok kita dianggap lebih rendah sih dari laki-laki, kok kita lebih gini sih dari laki-laki. Terus zaman tahun-tahun segitu tuh masih banyak harassment terhadap perempuan gitu-gitu tuh, kayak itulah yang mencetuskan sampai akhirnya ada gerakan. Nah, bahkan seingatku ada berbagai jenis nama gerakan feminis. Aku agak lupa juga apa. Oh iya, jadi itu kayak aliran atau berusaha mendefinisikan aja gitu? Sampai sekarang pun aku bilangnya feminis itu masih kayak belum bisa satu suara untuk segala hal gitu loh. Jadi kayak misalnya untuk satu fenomena yang kemarin soal apa ya? Soal ibu menyusui. Kayak itu mereka mencoba mendefinisikan dirinya sebagai feminis. Aku punya hak terhadap tubuhku, jadi anakku mau aku kasih sufur atau ASI itu terserah aku. Padahal itu kan sebenarnya konsep feminis yang agak salah gitu loh. Padahal itu bukan soal hak kamu untuk melakukan apa yang memang kamu mau, tapi karena gimana sih tanggung jawab kamu sebagai orang tua bahwa anak ini harus dikasih makan gitu. Kalau aku mikirnya ya mungkin ada beberapa orang yang bisa setuju, ada yang nggak setuju. Terus kayak legalisasi pekerja seks komersial gitu, misalnya dianggap pekerja seks ya tetap pekerja, jadi tetap harus dihargai gitu. Tapi ada juga orang lain yang bilang kalau pekerja seks komersial ini menyakiti para istri-istri yang ada di rumah gitu. Itu masih banyak sampai sekarang sih, soal nggak satu suaranya sih. Itu. Kalau Mbak Iti sendiri tipe yang seperti apa? Maksudnya kalau Mbak Iti mendefinisikan diri, kan maksudnya Mbak Iti kan mempelajari dan berusaha mempraktekkan. Tapi feminisme seperti apa yang Mbak Iti berusaha untuk terapkan gitu? Kalau aku tuh kalau aku sih bilangnya. Ini minumnya silakan. Iya, terima kasih. Enggak apa ya. Kalau aku tuh bilangnya gimana ya? Kalau aku sih melegalkan pekerja seks, karena aku pikir ya pekerja seks atau pekerjaan gitu. Ya itu pekerjaan yang paling kuno yang sudah ada dari awal zaman dulu banget gitu. Jadi ya mau sampai sekarang mau dilegalkan juga sebenarnya kayak percuma, tidak akan hilang. Itu memang pekerjaan yang memenuhi needs-nya manusia kayak memenuhi apa yang dikatain Freud adalah seks, things, bla 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 bla. Itu teman-teman. Selama manusia masih punya namanya libido tuh PSK nggak bakal hilang. Ya itu yang susah makanya. Itu. Terus kayak bisa jadi slogannya itu ya. Aku takut banget ngomong ini sebenarnya, tapi ya. Kami bukan mau menjelek-jelekan PSK. PSK tetaplah sebuah pekerjaan. Baik dan buruknya itu tergantung kompas moral kita masing-masing. Gitu. Sebenarnya itu yang kami pahami ya. Aku sih berusaha untuk melepaskan soal moral terhadap hal-hal seperti itu, karena toh kita juga bukan orang yang benar-benar melakukan segalanya sesuai dengan aturan gitu. Lah, ya kan orang beda-beda milih dosa. Iya, makanya kan sesuai kompas moral masing-masing gitu lah. Benar. Anda Kristen nggak diajar di gereja nggak boleh gini, ya udah ikut itu aja gitu. Sesuai Anda aja. Waduh. Pusing saya. Oke, selanjutnya lanjut. Apalagi soal ASI, ya menurutku kalau misalnya memang masih bisa untuk menyusui secara langsung dengan ASI ya disusui maksudnya. Tapi kalau misalnya pada kondisi di mana air susu ibu itu tidak bisa keluar, kondisi khusus ya. Ya memang tetap harus ditambahkan tunjangan yang lain, tambahan suplemen. Ya. Apalah itu replacement pengganti gitu. Iya, bukan pengganti sih, maksudnya kalau misalnya masih ada air susunya barang sedikit dikasih lah. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa, ya silahkan dikasih suplemen. Cuma kalau misalnya
pakai alasan hak aku lah, gue punya anak-anak gue mau gue kasih apa juga, jangan gitu lah gitu. Saya kadang-kadang kalau baca kayak gitu tuh ini kayak mau komen gitu kayak, tapi tahan gitu. Ingat gitu. Banyak banget itu, sampai di Twitter kan ada TXT dari feminis gitu kan. Wow, that's wah, aku udah ya udahlah ya. Kalau tuh di Twitter tuh barbar semua ya. Maksudnya kayak komen-komennya itu yang pro sama yang pro sama yang anti komunis tuh kayak dua ujung kurva yang polarisasinya gitu, kelihatan banget gitu loh. Langsung Kayak enemy banget. Kayak satu patriarki, misoginis. ini parah tuh yang kemarin tuh. Susah. Parah tuh yang kemarin soal itu. Soal bekal itu loh. Aduh, itu kayak ngeri kali gitu loh. Kayak ada ibu nggak sih? Dia posting terus bapak ada anak muda, ada mahasiswa. Dia ngechat sama temennya ya. Oh iya, bentar ya, gue mau bikinin sarapan buat bokap. Ya gitu. Ampun, zaman sekarang masih ada ya patriarki kayak gitu. Ya Allah. Ya, maksudnya obligasinya sebagai anak gitu, lu dilahirin nggak tahu diri anjir, kayak aduh, tapi ya udah, makanya kan yang saya kira gitu loh, Mbak, nih lihat ini gimana sih, Mbak. tapi itu juga gimana ya? Menurutku gini, aku pelajari bahasa cinta. Jadi bahasa cinta tuh kan ada 5 jenis, ada act of service, ada word of affirmation, ada lalala. Nah, ketika kamu membuatkan bekal untuk si pasanganmu ini gitu, atau orang tua misalnya. Ya, atau orang tua, itu kan sebagai tanda kalau misalnya you love someone that you make itu gitu loh. Terus kalau misalnya memang dia mau melakukan itu, mau ngasih bekal, itu bukan tanda kalau dia patriarki, tapi tanda kalau dia mengasihi orang itu gitu loh. Jangan semuanya langsung dipatriarkiin. Kalaupun dikomentarin, ya Allah. Mungkin kan gak lucu, iya masih ada yang buat, saya tunggu ya, gue masih buat bekal buat pasangan gue, masih ada patriarki. Terus dia lihat pasangan gue cewek gitu kan, terus dia juga cewek, ternyata mereka pasangan sendiri kan nggak lucu. Lu ngomong patriarki ternyata, wah itu kan kayak itu sampai sekarang tuh kayak masih pro kontra juga. Kayak orang-orang yang kayak gitu, misalnya orang yang terlalu vokal tapi lupa basisnya dari feminis, tuh malah bikin orang-orang yang sudah bekerja keras untuk menyetarakan wanita dan perempuan itu malah jadi sia-sia gitu loh. Malah jadi sayang banget gitu loh usahanya. Apalagi tuh yang soal bekal, yang lebih menyedihkan, ada satu orang doang nih, baru satu orang kan yang komen soal kok bikinin bekal buat suami doang, kenapa nggak suami yang bikinin buat istri. Tapi satu Twitter cowok semua pada protes, masa sih cowok nggak boleh dibikinin bekal. Banyak banget yang butthurt gitu loh. Terus aku kayak iya sih, cuma soal nggak dibikinin bekal aja lo sampai satu Twitter trending 2 hari gitu loh. That's too much bro gitu. Untung gue gak main Twitter ya, cuma dapet screenshot gitu. Gue nemu chat kayak gitu tuh biasanya di grup shit posting gitu. Ya, aku main. Sama juga sih di grup shit posting juga banyak laki-laki yang butthurt gitu kayak. Kayak maksudnya gimana ya? Kalau saya sendiri sih ada laki-laki tuh sebenarnya nggak permasalahin itu. Itu. Kecuali yang butthurt mereka nggak tahu kenapa antara mereka nggak punya pacar atau emang nggak pernah dibikin bekal. Biasanya kayak gitu. Ya kan ya? biasanya kayak gitu tuh, nggak punya pacar terus nggak pernah dibikin bekal gitu. Makanya mereka protes, tapi sebenarnya itu tergantung pribadi sih. Maksudnya kayak ya lu kalau dibuatin ya syukur, kalau kagak ya udah gitu loh, gak usah gue protes. Ya, kalau misalnya memang gitu. Memang untuk cowok ya, ini untuk cowok-cowok ya yang aku ngomong ya. Ya, para laki-laki silahkan saling berkomunikasi lah. Cuma maksudku gini, kalau misalnya konsep membuatkan bekal itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan, itu aku nggak setuju. Tapi kalau misalnya itu sebagai tanda kasih, mau bikinin nggak masalah. Itu bukan soal patriarki atau feminis gitu sih. Little things yang membuat hubungan tuh manis gitu. Anjir kan. Kayak udah Bapak Nando. Baiklah. Padahal yang di belakang lebih senior ya. Gue mau Jijo. Aku jomblo. Enggak bermaksud. Enggak apa-apa. Nah, jadi ini lagi nih. Kita kan tadi sempat ngomong kata itu, feminazi. Iya. Nah,
Nah tadi nih kalau kalau yang saya gini kan, nah itu sama mereka tuh bisa jadi masalah tuh. Kok nggak sama konsen aku gitu kayak nggak ada konsen kalau pegang-pegang baju cuma gini doang gitu. Ya itu Pernah nggak makanya. ketemu orang kayak gitu? Kalau Maksudnya kayak menurutku berkomunikasi kontak kalau gitu. kalau kontaknya ya cuma ya maksudnya tingkat toleransi orang kan beda-beda nih. Iya. Ada orang yang sangat menghargai privacy lingkaran circle-nya untuk bisa disentuh berdasarkan konsen atau enggak. Karena aku biasanya memang bertemannya dengan laki-laki dan aku paham sentuhan yang dimaksud itu adalah sentuhan persahabatan. I will be fine. Aku tidak berusaha mencoba mendefinisikan orang-orang lain seperti apa ya. Iya. Jadi mencoba mengerti mereka kayak gimana aja. Cuma ya gitu, kalau misalnya memang ada sentuhan yang dimaksudkan untuk seperti itu kan kita juga harus lihat orang yang mau disentuh tuh seperti apa. Iya. Gitu. Jadi maksudnya aku sih berusaha untuk tidak semuanya disangkut-sangkutin sama feminis, tapi soal kenyamanan seseorang pribadi aja gitu. Tapi kalau soal feminisasi ya itu tadi yang Nggak mau pernah ketemu nggak orang kayak gitu tuh? Atau pernah kontak sama orang kayak gitu? Apapun kayak Twitter, pokoknya pernah kontak nggak sama orang kayak gitu tuh? iya maksudnya lihat iya, cuma kalau misalnya kontak langsung harus ngobrol sih enggak. Cuma banyak kan malah aku kontaknya sama tidak sengaja gitu di Twitter Iya. para misoginis sih, itu yang susah. Iya. Kalau yang lain aku masih bisa mentoleransi. Lalu kan kalau di kayak di luar gitu kayak di barat gitu kan ada usaha kayak menjembatani antara kedua ini tau, kayak misalnya feminis sama kayak misalnya feminis ini berusaha yang kayak yang tadi Mbak bilang tau, yang baik-baik, berusaha ngimbangin gitulah. Kalau di Indonesia sendiri dari pengamatan Mbak Iti, kita beratnya kemana nih? Jelas sekali. Oh tunggu, ini Tidak usah dijawab. Belum semuanya belum jelas. Menurut Mbak Iti selama pengamatan di rimba Twitter itu arahnya kemana gitu loh? Ya kalau sampai sekarang sih kalau menurutku memang masih Indonesia tuh masih patriarki banget. Dan masih ada beberapa yang misoginis, tapi juga menurutku bukan karena mereka tahu tapi memilih melakukan itu, tapi karena mereka kurang tahu bahwa itu tuh sebenarnya misalnya wanita harus memasak, harus gini, harus gitu di rumah gitu. Itu tuh bukan sesuatu yang diharuskan gitu loh. Maksudnya kenapa nggak pekerjaannya dibagi dua, itu banyak orang yang masih belum tahu sampai akhirnya mereka berekspektasi nikah ada yang rawat gitu loh. Iya, jadi istrinya tuh kayak pembantu gitu ya. Iya. Padahal itu pola pikir yang sangat anjir lah, itu udah tahun berapa sebenarnya itu kayak udah kuno banget gitu, kayak apa? Kebetulan kan kayak aku kan datang dari budaya yang kayak gitu kan. Bukan budaya patriarki tapi patriarkal. Artinya yang ya dia istilahnya mirip tapi apa pemaknaan dalam kebudayaan patriarkal tuh agak-agak beda gitu loh. Jadi kayak marganya marga orang tua, marga bapak gitu. Lalu saudara-saudara bapak tuh biasanya dihormati, tapi itu kan istilahnya budaya ya. Iya, kalau soal budaya aku ya memang udah ada dari dulu. Nah dan itu kita merasa tidak perlu mendebat itu karena ya warisan benar. gitu. Itu nggak masalah. Cuman setelah kan kita perlu juga nih, misalnya melihat tuh dari budaya patriarkal. Ketika kita datang dari budaya patriarkal dan kita melihat bahwa ada yang salah dalam artian cara kita memperlakukan wanita, cara budaya patriarkal memperlakukan perempuan, harusnya kita bisa mulai untuk setidaknya mulai memodifikasi begitulah, bahwa oh ini nggak usah. Contoh di tempat saya tuh tahu kan di Jawa pakai mas kawin nggak sih kalau nikah? Beberapa masih. Ya, tapi yang memegang karena ada agama juga yang mempengaruhi di situ, jadi ya. Tapi yang memegang erat tuh masih ada nggak? Masih ada. Banyak. Kan konsepnya kalau di Jawa ya, kalau setauku disclaimer. Jadi editornya susah nih, disclaimer berapa kali. sehari sebelum pernikahan itu ada yang namanya acara seserahan. Jadi ada sesuatu yang dibawain oleh si keluarga pasangan laki-laki ke si wanita, dan biasanya yang dibawain itu macam-macam baju. Nggak ada yang kayak khusus gitu, kayak permintaan keluarga, kayak maharnya di Jawa ini tetap nggak sih sebenarnya kayak? Enggak. Enggak. Biasanya dipengaruhi sama agama, kayak misalnya alat ibadah atau gimana. Tapi kalau yang punya aku tahu kan itu yang
something yang berbentuk seperti Moko. vas. Nanti gambarnya ditaruh sama editor. Ya. Mari kita susahkan para editor. Mari kita susahkan editor. Tubuh apa? Bumbuyuh tuh tah itu. Pokoknya ya ada yang moko kalau misalnya di daerah mana, di daerah Toraja Tedong ya. Terus ada yang di daerah mana, daerah Batak tuh ada namanya, aku lupa, tolong diingat-ingat lagi nanti ya. Pokoknya itu ya. Di Batak ada namanya, jadi semakin tinggi pendidikannya semakin mahal harga mas kawinnya itu juga ada. Dan itu memang budaya dan aku tidak menyalahkan itu sih. Tapi nah di tempatku ada permasalahan unik. Kenapa? Karena gara-gara moko itu, nekara itu dijadikan mas kawin, kan itu harganya nggak main-main ya kalau diuangkan ya. Nah setelah menikah dan sesuai tradisi istrinya itu tinggal sama suaminya, muncullah sentimen, tendensi sentimen sama suaminya bahwa dia itu sudah membeli istrinya. Nah ini dalam kurun waktu beberapa satu dekade terakhir nih di sana itu banyak sekali orang yang sudah memperjuangkan agar pemahaman seperti begitu tuh dihapus gitu loh. Sampai pada yang paling ekstrim tuh bahkan mas kawinnya ada yang mencoba, ada yang pernah menyuarakan untuk dihapus juga mas kawinnya. Tapi kembali lagi itu kan hal budaya ya, nggak bisa dihapus gitu loh. Nah sebenarnya pemaknaan dalam mas kawin budaya itu sendiri itu bukan sesuatu yang salah, bukan. Maksudnya itu sebagai dimaknai sama nenek moyang zaman dulu sebagai bentuk bahwa kamu benar-benar mencintai dia gitu, makanya itu diberikan. Konsepnya penghargaan. Tapi semakin kesini, konsepnya entah kenapa ada pergeseran konsepnya berubah jadi transaksi gitu. Soalnya itu salah sekali. Nah makanya tadi aku bilang Mbak itu yang ada banyak PR lah gitu dari budaya patriarkal untuk istilahnya ya kita nggak mau menghapus itu ya, karena itu kan sistem yang unik gitu loh. Ada budaya patriarkal, ada matriarkal. Cuman ada nilai-nilai itu kalau tidak dihapus setidaknya dimaknai ulang lah gitu. Soalnya bakal salah sih sebenarnya kalau ya kan? Iya. Kayak budak anjir kayak ketika dianggap sebagai sudah dibeli itu kan sama aja berarti kita kehilangan hak asasi. Iya, benar. Juga dari zaman dulu kan sudah diperjuangkan. Iya, gitu. itu aduh udah. Ya itu sih yang aku sayangkan, maksudnya ada beberapa orang yang awareness-nya kurang. Jadi ketika mereka nggak tahu, mereka ya udah dari dulu kayak gini gitu. Itu yang ya memang gitu loh. Ketika ditanyain kenapa harus gitu, mereka tidak tahu jawabannya apa. Jadi itu yang memang harus menurutku sih ditingkatkan awareness-nya. Nggak cuma laki-laki, banyak kok perempuan yang masih belum paham konsep soal itu gitu loh. Kayak aku sendiri sempat kepikiran soal Cinderella Complex. Tahu. Ya, jadi kayak. Tapi jelaskan. Mau dijelaskan. Editornya aja nih dong. Nggak bisa dong, dijelasin dong. Ya, kalau Cinderella Complex aku mikirnya kayak gimana ya? Kayak aku tuh nanti diselamatkan oleh pangeran berkuda. Jadi pernikahan itu adalah sebuah proses penyelamatan diriku, alias aku adalah si princess yang akan diselamatkan oleh seorang Prince Charming gitu. Dan itu yang bikin perempuan tuh mikir kalau ya udah gitu loh, ketika sudah menikah ya berarti hidup sudah ringan. Padahal tidak gitu loh. Pesta pernikahan itu kan awal mula dari bahtera rumah tangga yang entah mau jalurnya seperti apa. Jadi bukan proses penyelamatan. Kalian akan hidup bersama dengan orang yang kalian dicintai aja. Itu bukan cuma jangan dicumain. itu berat. Pernikahan emang berat. Maksudnya saya nggak pernah nikah, tapi saya tahu itu berat. Sama. Saya nggak pernah nikah, tapi saya tahu itu berat. Saudara saya 2 orang nikah dan saya tahu stresnya orang yang bersiap untuk nikah. Nggak main-main tuh. Ketika sudah mendekati itu mereka baru nyadar, anjir gue mau nikah anjir. Kayak saya tunggu dulu, ini benar gak sih kayak. Gitu. Tapi ya itu jadi dari mungkin karena budaya kita yang di Indonesia yang banyak kan patriarkal, pola-pola pemikiran bahwa ya perempuan tuh di nomor 2-kan itu mungkin dari peranan orang tua dan budaya masyarakat juga. Iya, sebenarnya patriarkal juga jahat ke laki-laki sih menurutku, karena gini,
konsepnya kalau laki-laki itu nggak boleh nangis, Benar. nggak boleh meluapkan perasaan. Itu tuh kayak kalian tuh manusia loh, bukan robot. Kenapa harus diciptakan untuk tidak berperasaan dan meluapkan perasaan? Gimana Mas? Oh, kalau saya sendiri sih, maksudnya dari awal, maksudnya dari awal dari budaya patriarki itu karena dia dibentuk dari, ini kita menuju ke agak-agak antropologi ya, tapi sebisa saya saja ya. Kelasnya dosen tertentu yang bikin saya gregetan itu. Bapak Ti. Aku bantu sensor Gak ya ngomong Bapak sama editor. dosennya kami ya. Bapak Ti. Tapi saya belajar banyak. Saya belajar sayang banyak. sama Bapak Ti. Nah, dari budaya patriarkal itu maksudnya kan dibentuk dari pengalaman survivalnya manusia gitu loh. Bahwa kan emang kalau dilihat dari teori evolusi kan yang berperang untuk perebutan makanannya laki-laki, yang berburu ya laki-laki, otomatis yang mati banyak ya laki-laki gitu. Nah, karena peranannya dilihat besar dalam hal itu, makanya budaya patriarkal itu terbentuk. Nah, itu yang dari yang saya pelajari. Nah, karena nilai-nilai yang tertanam di situ adalah nilai-nilai maskulin, seperti ya lu laki-laki, lu nggak boleh nangis, lu harus keras. Mungkin dari sisi psikologi itu salah ya. Dalam artian lu harusnya nangis. Manusia normal tuh ketika sedih dia nangis. Tapi di dalam budaya patriarki lu nggak boleh gitu. Nah itu mungkin dapat dilihat salah. Tetapi itu menurut saya sebagai laki-laki ya, itu dapat dilihat dari bagaimana cara dia melakukan hal tersebut. Saya sendiri merasa ya kadang juga kayak iri juga sama cewek kayak punya masalah. Dia bisa buat story Instagram dan gitu tuh. Ya walaupun still Never did that. ya Okay. enggak semua. Tapi istilahnya cewek itu dalam masyarakat kita terkondisikan menjadi lebih gampang mengeluarkan perasaannya. Lebih gitu. ekspresif. Soal mengungkapkan perasaan. Laki-laki enggak. Ya karena itu kami diharapkan untuk menjadi ya karena lu laki-laki lu nggak boleh kayak gitu. Itu yang Mbak Iti maksudkan tadi, laki-laki terkondisikan untuk nggak bisa mengeluarkan perasaan. Ya itu. Nah mungkin itu mempengaruhi juga pada pemahaman kami mengenai mengapa hal itu terjadi. Nah gitu loh, kayak mungkin itu mungkin bisa masuk dalam tingkat filosofis juga. Tapi kalau soal filosofis silakan bilang ke Bapak di belakang yang di episode sebelumnya jadi host. Beliau yang lebih filsafat daripada saya. Tapi secara filosofi laki-laki punya alasan sendiri kenapa dia nggak nangis gitu. Iya, kalau misalnya itu dilakukan secara sadar, kalau secara sadar emang harus nangis, emang bisa dikeluarkan untuk menangis kan, memang ya sebaiknya dikeluarkan gitu loh. Makanya ada riset yang menunjukkan bahwa banyak laki-laki yang mengalami depresi, banyak yang melakukan bunuh diri karena mereka nggak tahu nih mau nunjukin ke siapa perasaannya gitu loh. Ketika mereka nggak ekspresif, mereka nggak tahu harus seek help ke siapa, malah jadi entah gimana gitu. Kadang kampretnya ketika mereka berusaha menceritakan itu ke orang, dibilang bukan laki-laki gitu. Nah, padahal ini laki-laki itu sebenarnya punya break point juga, cuman jarang sekali ditunjukkan gitu loh. Mereka hanya menangis ketika benar-benar udah nggak bisa gitu loh, ini benar-benar parahnya. Ya gitu. Mungkin tingkat toleransinya gitu. Iya, mungkin tingkat toleransinya lebih tinggi terhadap mungkin nangisnya tuh perasaan sedih. Iya, gitu. mungkin nangisnya tuh kayak motor dilepas kopling gitu. Udah berhenti langsung. Udah keluar udah, nggak apa-apa udah. Yang lain ntar gue operasi sendiri. santai. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Saya mau nanya sama Mbak Iti. Kira-kira dalam perkembangan feminisme ini, ada nggak peran laki-laki di dalam?